Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Mengasihi sesama kita berarti harus mengasihi dengan segenap hati kita. Dan satu hal yang harus kita ketahui, kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kita tidak boleh melihat keadaannya apakah orang kaya atau orang miskin. Meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, tapi kita melihat ataupun kita merasakan kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita masih membeda-bedakan orang. Sehingga kasih kita itu tidak semua untuk orang, tetapi hanya untuk orang-orang tertentu yang kita lihat dia orang yang baik berkeadaan, itulah yang kita kasihi. Saudara-saudara, di sini di dalam firman Tuhan, kitab Yakobus pasal 2, kita diajarkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita tanpa memandang muka. Yakobus di sini sedang menasihati orang-orang Kristen ataupun orang-orang di dalam gereja yang dimana ada yang masih berperilaku memandang muka terhadap orang lain. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Kita disadarkan, kita diingatkan, kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Maka janganlah memandang muka orang lain. Maksudnya jangan membeda-bedakan, melihat keadaannya apakah kaya atau miskin. Lihat ayat yang kedua di sini dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk. Nah, di sini diberitahukan ketika ada sebuah acara, dan di dalam acara ini ataupun di dalam perkumpulan ini ada undangan, ada tamu. Yang satu orang kaya, di sini dikatakan dia memakai cincin emas dan juga dia memakai pakaian yang indah atau bisa kita katakan pakaian yang mewah ya, yang harganya mahal. Tetapi ada juga satu tamu ataupun undangan, di sini dikatakan keadaannya adalah seorang miskin. Miskin artinya sebaliknya, dia tidak punya barang-barang yang mahal, tidak punya cincin emas. Dan di sini bahkan dikatakan dia datang dalam perkumpulan ini dengan pakaian yang buruk ataupun bukan pakaian yang diharapkan ya sebagai orang yang pergi untuk perkumpulan. Ya, dia tidak memakai pakaian yang mewah. Dan di sini dikatakan yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya. Nah, ketika orang kaya itu datang, bagaimana sikap kita di sini? Di sini dikatakan kita menghormati. Wah, mungkin kita nunduk-nunduk, kita salam dia, kita ramah sekali, ya, kita bantu arahkan dia. Di sini dikatakan kita menghormati, kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Nah, kita arahkan dia, tempatkan dia di mana tempat duduk yang sangat baik. Ya. Mungkin kalau zaman kita sekarang ya, kita sudah sediakan sofa yang empuk, ya posisinya yang paling depan. Di sini dikatakan kita arahkan dia, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata. Nah, lalu bagaimana dengan orang miskin? Kalau orang kaya tadi di sini dikatakan kamu menghormati orang itu. Tapi kepada orang miskin di sini tidak dikatakan kamu menghormati, tidak ada. Tetapi yang ada di sini dicatat, langsung orang ini berbicara, berdirilah di sana. Jadi tidak ada sikap pertama menghormati, langsung kita bicara sama orang miskin itu, berdirilah di sana. Artinya apa? Ya, kita
suruh dia agak jauh-jauh. Jangan di posisi paling depan seperti orang yang terhormat. Biasanya posisi paling depan itu di perkumpulan dianggap posisi yang orang-orang yang terhormat. Nah, sedangkan orang miskin kamu mengatakan berdirilah jauh-jauh. Karena dianggap bukan tamu yang penting. Kenapa? Karena orang miskin. Atau kamu katakan duduklah di lantai ini. Nah, lihat. Duduklah di lantai ini. Disuruhnya duduk di lantai. Dan bukan hanya itu, dekat tumpuan kakiku. Dekat tumpuan kakinya itu berarti benar-benar dia menghinakan orang itu, merendahkan orang itu. Sudah disuruhnya duduk di lantai, lalu disuruh dekat lagi tumpuan kakinya. Kalau kita melihat, tamu itu adalah seorang raja, seorang yang dihormati. Tuan rumah itu harus wajib menghormati tamunya. Tetapi kita melihat, jangankan dia mau menghormati, malah dia suruh orang ini untuk duduk dekat tumpuan kakinya. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang-orang Kristen tertentu ini benar-benar memandang muka, membeda-bedakan orang lain meskipun sudah menjadi orang Kristen. Di sini dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Di dalam hati pikiran kita sudah membuat perbedaan, dan di dalam tindakan kita sudah memberikan keputusan yang dimana yang satu kita benar-benar hormati, yang satunya kita hinakan. Padahal hanya masalah keadaan ekonomi. Di sini dikatakan ayat yang kelima. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia? Nah, di sini teguran yang keras ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan, kita hanya menghormati orang-orang yang punya keadaan, kaya, punya pendidikan yang tinggi, karena itulah orang-orang yang paling penting, orang-orang yang paling berharga. Yang lain itu tidak berharga. Apa kata firman Tuhan? Allah saja pencipta kita. Di sini dikatakan Dia memilih orang-orang miskin di dunia ini. Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Dia datang ke dalam dunia. Bagaimana dengan orang-orang kaya pada saat itu? Sedikit saja jumlahnya yang datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang yang punya pangkat pada saat itu, orang-orang yang berpendidikan pada saat itu, hampir tidak ada yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus datang kepada orang-orang yang dianggap rendah, orang-orang yang dianggap miskin. Kenapa? Karena orang-orang ini mereka merendahkan diri, membuka hati kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan kita memiliki pemikiran bahwa hanya orang-orang kaya yang dihormati, yang lainnya itu tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kita harus sadar Tuhan Yesus datang kepada semua orang. Dan ketika Dia datang, kita melihat banyak orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang dianggap rendah di dalam masyarakat. Justru Tuhan bermurah hati kepada mereka. Kenapa? Karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan orang kaya merasa, orang paling terhormat, punya jabatan. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Nah, pada konteks ini, pada saat itu, ketika Yakobus berbicara, memang orang-orang yang punya jabatan tinggi, orang-orang yang punya harta, yang kaya raya, justru mereka bersikap sewenang-wenang terhadap orang-orang Kristen. Karena mereka punya kekuatan, power. Mereka pun bawa ke pengadilan kalau ada masalah, mereka menang. Karena mereka punya harta.
Jadi kita tidak boleh mengatakan hanya orang kaya yang kita hormati, hanya orang kaya kita kasih, hanya yang punya jabatan yang kita kasih. Dan saya rasa kita melihat dalam keadaan kita sekarang pun, banyak orang-orang yang justru kita merasa orang-orang yang tinggi, mereka bersikap sewenang-wenangnya. Ini adalah sebuah teguran, bukan berarti bahwa orang kaya, orang yang punya jabatan tidak boleh dihormati. Sama, tapi di sini adalah sebuah teguran bagi kita kalau kita hanya berpikir hanya orang-orang yang kaya, orang yang punya jabatan tinggi yang harus kita kasih atau hormati. Ya. Di sini dikatakan ayatnya yang ke-7, bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Kita melihat pejabat-pejabat, ya baik pejabat agama, pejabat negara di Israel ataupun di Romawi, ya mereka begitu menolak Tuhan Yesus. Mereka malah berani menghujat Tuhan Allah. Di sini di ayat yang ke-8, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Nah, ini poinnya, ya. Di sini dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita manusia? Semua orang. Tentunya pertama-tama orang-orang Kristen. Kita harus mengasihi pertama-tama orang Kristen. Barulah kita memperluas kepada semua orang. Jangan terbalik. Jangan orang yang tidak percaya yang pertama kita kasih, tapi orang Kristen kita tidak kasih. Itu terbalik namanya. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan kita harus mengasihi semua orang, berbuat baik kepada semua orang, tetapi pertama-tama kepada orang-orang Kristen, karena itulah saudara-saudara kita, ya. Jadi kita harus mengasihi semua orang, dan semua orang ini kita harus kasih kualitasnya, ya. Sama seperti diri kita sendiri. Jadi siapapun orangnya, apakah dia orang yang kaya raya, apakah dia orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia orang yang sederhana, apakah dia orang yang miskin, apakah dia orang yang tidak punya jabatan, ataupun apapun latar belakangnya, sukunya, warna kulitnya, apapun itu, kualitas kita mengasihi mereka harus sama seperti diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi orang-orang yang kita anggap dalam kehidupan sosial punya posisi tinggi, kita mengasihi mereka sama seperti diri kita sendiri, maka orang yang rendah sekalipun, ya, orang yang sederhana, orang yang miskin, kita juga harus mengasihi kualitasnya sama seperti diri kita sendiri. Seperti apa kita harus dikasihi, seperti apa kita menghargai diri kita sendiri, mengasihi diri kita sendiri, harus sama persis kualitasnya untuk semua orang, tidak hanya kepada A, tetapi kepada B juga, kepada semua orang. Ingat ini, bagaimana cara kita agar kita tidak membeda-bedakan orang lain, tidak memandang muka. Ingat, kita harus mengasihi semua ya, siapapun itu, sama seperti diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, ketika kita membuat pesta ataupun membuat perkumpulan, kita harus ingat, jangan kita bersikap seolah-olah merendahkan orang yang sederhana. Lalu orang yang punya jabatan kita benar-benar hormati. Ya. Apalagi kalau kita sudah mengundang mereka, maka harus sama penghormatan kita. Ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga, ketika kita berhubungan dengan orang lain, jangan hanya kita mau dekat kepada orang-orang kita anggap jabatan tinggi, tapi kepada orang-orang yang rendah, kita benar-benar bersikap seperti menghinakan mereka, merendahkan mereka. Jangan, saudara-saudara kita adalah orang Kristen, maka kita harus menjalankan kasih Tuhan sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dalam dunia untuk semua orang. Dia tidak membeda-bedakan, baik kepada orang yang dianggap terhormat, maupun kepada kelas menengah, maupun kepada orang yang sekalipun dianggap rendah di dalam kehidupan sosial. Tuhan Yesus datang, semua dia kasihi. Maka kita juga harus demikian. Jangan kita membeda-bedakan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.